Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini penulis mau bahas berita sedih untuk para pemilik motor Honda. Mungkin entah ya apakah sudah banyak yang tahu. Tapi dealer Honda itu, bengkel resmi Honda itu mengecewakan ya. Kalau ya pemilik motor Honda yang sudah punya motor Honda cukup lama sudah tahu lah bagaimana karakternya dealer motor Honda. Memang ada ya, misalnya klaim oh ini gitu ya, langsung ditangani. Yang biasanya ditangani itu adalah kalau suspensinya karatan, kasusnya di Honda DV. Kalau suspensinya gerusak-gerusak gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang seringkali konsumen harus menanggung, seperti misalnya piston baret, terus rembes roller kelotakan. Karena seringkali alasan dari dealer atau bengkel resmi adalah ini karena pemakaian. Kalau karena pemakaian itu normal ya, nggak bisa diklaim garansi. Padahal kalau pembeli cermat, klaim garansi itu sudah termasuk dari pemakaian normal juga. Klaim 3 tahun 30.000 km untuk mesin, garansinya itu adalah dengan pemakaian normal. Jadi kalau motornya dipakai sering luar kota, dipakai macet-macetan, itu merupakan sesuatu pemakaian normal ya. Jadi kalau ada kerusakan pada mesin dalam bagian apapun, itu harusnya kalau ada apa-apa gratis. Karena yang namanya bearing, yang namanya piston, silinder, knock as, itu bukan merupakan barang konsumtif. Kalau sampai butuh diganti, maka kita bisa menuntut ganti rugi ya, bisa menuntut klaim garansinya, karena itu termasuk bagian dari mesin. Nah, ini soal rangka ya. Soal rangka, kalau misalnya masih masa garansi, ya memang enaknya ke dealer Honda karena ada jaminan gratis. Ada jaminan apa ya, nggak perlu bayar. Biasanya ada karat gitu ya, dibantu catkan. Tapi kalau sudah lepas dari garansi, sama sekali rugi, 100% rugi kalau dikomplainkan ke Honda, kalau dikomplainkan ke bengkel ahas. Kalau sudah garansi habis, garansi itu 1 tahun atau 10.000 km, jangan lagi minta klaim ke Honda. Karena ya menurut penulis sudah banyak kekecewaan ya, kekecewaan terhadap penanganan, mulai dari biaya yang 60.000, 50.000, 100.000, entahlah, tergantung bengkelnya. Karena bengkelnya itu tidak tidak mendapatkan ongkos tarif standar ya. Ongkos bongkar mesin aja pastinya ya beda-beda antar dealer atau bengkel resmi satu dengan yang lain. Ongkos itu bisa beda-beda. Nah, yang masalah adalah penanganannya. Melakukan pengecekan rangka ke dealer resmi Honda itu kerugiannya bermacam-macam. 3 ya minim ya.
yang satu lebih mahal ya. Karena ya entahlah, sudah apa ya, disepakati ya bahwa dealer Honda itu ngasih tarif yang paling mahal. Kalau ada sampai dealer luar ngasih tarif lebih mahal, ya itu bakal dijauhi pembeli. Tapi konsumen pasti wis tahu lah tarif di dealer Honda lebih mahal. Mau dari harga partnya sampai ke jasanya. Beli part yang sama-sama orisinil di bengkel luar harganya lebih murah daripada yang di bengkel Honda, walau itu sama-sama asli. Jasa juga begitu, yang Honda lebih mahal ya. Terus alasan yang kedua adalah soal kompetensi, kemampuan, tenaganya lah. Kalau di Honda itu ya, kalau misalnya butuh ngelas ya mustahil lah teknisi Honda itu punya kemampuan ngelas langsung ya. Apalagi ketika kebanyakan dari mereka ini merupakan fresh graduate ya dari sekolah menengah tingkat tinggi, sekolah menengah atas ya, sekelas SMA, SMK, STM. Secara kemampuan ya tentu akan terbatas ya. Jadinya kalau butuh ngelas, maka ya dari Hondanya yang membawa motornya ke tukang ngelas. Ya tentu kalau membawakan ke orang butuh biaya perjalanan selain dari biaya ke tukang las. Jadi dua kali lah tarifnya beda dari kalau langsung bawa motornya ke tukang las. Kalau misal ya ternyata tukang lasnya sibuk atau apa, akan sangat apa ya, mengerikan sekali kalau dari mekaniknya itu coba-coba jadi tukang las. Karena ya bisa jadi didorong oleh pemilik dealernya, pemilik ahasnya. Coba jajalan Pak wis, tak tukok nalate toh maring ini banyak konsumen yang mau ngelaskan wis saisoe saenake gampang-gampange. Jadi tanpa kemampuan langsung ngelas. Walau memang sih di sekolah kejuruan STM, SMK itu diajari caranya ngelas. Tapi ya namanya yang ya baru belajar gitu dengan yang profesional tentu beda ya. Ada trik-trik yang tentu tidak bisa dipelajari. Bahkan misalnya ya, untuk menentukan bagian mana dari struktur rangka itu yang kira-kira membuat rangka itu kuat kalau dilas, ya bisa jadi nggak diperhitungkan oleh yang masih belajaran. Jadi kalau diserahkan ke Honda sendiri ya bisa jadi dari Hondanya sendiri nggak ada kemampuan. Satu, terus dilempar ke orang lain. Dua, lebih parah lagi, dikasihkan ke orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan. Dan standar ini juga berlaku ke penanganan. Walau memang sih yang di luaran sana tidak lebih baik, karena ya namanya untuk ngecat itu nggak semua orang tahu cara yang terbaik. Dari yang pengalaman ngecat gitu ya, ya pasti tahu lah bahwa kalau yang namanya karat itu harus dibersihkan dulu. Karena kalau nggak dibersihkan dulu, yang terjadi adalah jadi melepuh catnya, jadi nggak lengket antara besi dan lapisan luarnya. Jadi ya jadi kacau lah ya. Sudah dicat tapi dalam waktu beberapa bulan kalau sudah musim hujan akan rontok, kan ya nggak ada gunanya dicat. Malah jadi bom waktu karena konsumen merasa aman,
sudah dicat, nggak dicek lagi, padahal ternyata dalamannya karatnya masih berkembang biak. Harusnya dibersihkan dulu, ternyata tidak. Apalagi juga dari Hondanya sendiri tidak menyebutkan kalau pengecekan rangka harus lakukan luar dalam. Kayaknya dari Hondanya sendiri tidak ada standarisasi ya. Karena ada contoh yang rangkanya karat, ternyata cuma di las tanpa dibersihkan karatnya, lalu dicat atau apapun lah ya. Cuma di las tok, rangka patah itu ya. Entah itu biayanya habis berapa, tapi ya layanan seperti itu mengecewakan lah. Walau misal itu pakai gratis, tapi kalau dari Hondanya sendiri standarnya seperti itu, ya ini soal nyawa ya. Sudah dari sistem produksinya yang membuat rangkanya itu entah bagaimana caranya jadi cepat sekali rusak kalau kena karat, cepat sekali berkarat. Nah, ini dari penanganan dalam tanda kutip perawatan rangka pun ternyata tidak memenuhi standar. Ya mau bagaimana lagi, karena sumber dayanya juga bukan tenaga profesional ya istilahnya. Terus yang ketiga, dari dealer dan bengkel resminya berani bohong. Karena penulis pernah lihat, ya pernah buat video shot ya, yang jelas-jelas motornya itu ada karat, tapi si pemilik ngomong sudah diperiksa katanya aman. Nah, motor jelas berkarat tapi disebut aman, apalagi ketika yang dicek oleh teknisinya Honda, teknisi yang disebut punya keterampilan tinggi, punya kehebatan macam-macam ya. Cuma bagian luar saja karatnya, padahal yang harus diperiksa itu adalah justru bagian dalam, bagian yang seringnya nggak kena cat. Bahkan ada ya konsumen yang rangkanya sudah diperiksa, ternyata begitu di rumah penasaran, dicek lagi pakai endoskopi, dan ternyata dalamannya berkarat. Jadi sayangnya dari dealernya sendiri tidak jujur. Dan sebelumnya juga penulis sudah pernah cerita, ada yang minta melakukan pengecekan rangka dan ternyata konsumennya nggak boleh merekam, nggak boleh lihat. Padahal itu motornya sendiri, padahal konsumen ya bisa melakukan sendiri di rumah untuk soal pengecekan rangka ini atau di bengkel lain. Tapi yang terjadi seperti itu ya. Dari dealernya tidak membolehkan konsumen mengecek rangka ketika rangkanya sedang dibongkar. Nggak boleh merekam video juga. Apa itu maksudnya? Karena kan ya namanya ngecek rangka ya harusnya namanya konsumen, motor-motor konsumen kan ya boleh. Kenapa kok nggak boleh? Jadi yang pertama soal harga, yang kedua soal kemampuan mekaniknya, yang ketiga adalah dari sisi kejujuran mekanik, dealernya, bengkelnya, maupun bagian atasan dari Honda sendiri. Jadi kalau dari atasannya sendiri nggak jujur, terus sampai bawah-bawahnya nggak jujur semua, betul-betul nggak bisa dipercaya lah ya. Jadi sama sekali ya, jangan percaya dengan penanganan dari bengkel resmi, karena
Ya, kompetensinya diragukan, harganya paling mahal, kejujuran juga diragukan. Nggak ada alasan sama sekali lah. Tapi juga ya karena sekarang ini banyak orang yang mendadak buka jasa cek rangka, pengecatan macam-macam, kita juga harus hati-hati. Karena ya kalau cuma bongkar sama ngecat rangka saja semua orang bisa. Harganya dari cat, harganya dari anti karat tidak menentukan kemampuan perlindungan. Coba deh lihat review anti karat merek-merek tertentu, malah ada ya yang menunjukkan yang merek murah malah lebih bagus. Uji terhadap daya tahan karet, ternyata merek murah yang menang. Jadi ya sayangnya jasa yang mahal, harga cat yang mahal, harga anti karat yang mahal tidak menjamin proteksi yang lebih baik. Karena sayangnya banyak orang yang mencari kesempatan dalam ya kesulitan dari pemilik motor Honda. Penulis juga tidak rekomendasi untuk beli motor Honda walau rangkanya sudah bukan ESAF, karena sama saja. Walau mungkin rangkanya lebih tahan karat, tapi kan tetap kualitas logamnya itu tetap yang paling murah, cara pengecatannya juga yang paling murah. Mungkin disebut bahwa teknik catnya pakai celup, dari KNKT ngomong gitu, dari di Facebook ngomong gitu, tapi ya rangkanya itu tidak dicelupkan ke cat, tapi ke metode khusus yang tujuannya adalah untuk super irit catnya, untuk bikin biayanya jauh lebih hemat. Jadi metode yang dilakukan Honda itu bukan sekedar dicelupkan ke cat, tapi metode khusus yang membuat catnya itu jadi irit, hemat, nggak habis banyak. Namanya juga electro deposition ya. Itu artinya catnya baru nempel kalau ada setrumnya. Yang ada setrumnya itu ya cuma bagian luar-luar saja. Oleh karena itu banyak ditemukan ya bukti-bukti bahwa bagian dalam rangka tidak kena cat. Dan ini nggak cuma dari informasi di YouTube saja ya, tapi di KNKT pun ada. Jadi memang dicelup, tapi bukan dicelupkan ke cat. Podo ae. Jadi untuk pemilik konsumen motor Honda, kalau misalnya disuruh beli rangka, ya belilah kalau memang sudah sangat parah. Tapi setelah itu lakukan pengamanan, lakukan yang apa jenenge ya, yang terbaik lah ya. Setelah terima motor langsung bongkar lagi di bengkel lain. Kalau masih ada karat, bersihkan dulu karatnya. Setelah itu lakukan pengecatan. Kalau punya uang, ya dicat pakai primer dulu. Primer itu tujuannya adalah untuk membuat cat lebih mudah menempel.
Sesudah itu baru pakai cat utamanya. Tapi cat yang baik pun sebenarnya bisa jadi lebih baik daripada menggunakan apa itu, lapisan anti karat dulu terus baru cat. Bisa jadi lebih baik. Bahkan anti karat pun sebenarnya perlu ada reviewnya. Tapi sekarang ini wes jadi kesempatan orang pembuat penjual anti karat untuk iklan gede-gedean yang belum tentu sesuai fakta. Jadi sulit ya konsumen Honda sekarang ini. Ya kalau misal harga masih dianggap tinggi dan masih punya uang untuk beli motor lagi, ya dipertimbangkan beli motor lagi. Kalau harga sudah hancur, gak bisa jual kemana-mana, ya diamankan sebisa-bisanya. Selain dari yang penulis rekomendasikan tadi, bagian spakbor panjangkan. Kalau bisa jangan sering-sering kena air. Mungkin ada yang ngomong perawatan, rangka harus sering dicuci bersih. Tapi kalau pakai air itu sama saja. Apalagi kalau rumahnya dekat laut, ada kemungkinan air sumurnya itu ada asinnya juga. Jadi rekomendasi motor harus sering dirawat, rangka sering dicuci, itu menjerumuskan ya. Wes lah punya motor Honda, jadikan pengalaman sekali ya seumur hidup, jadikan pengalaman buruk. Kasih tahu kerabat, tetangga, teman bahwa beli motor Honda itu beresiko. Kecuali kalau sampai Honda meningkatkan kualitasnya selevel Honda Thailand atau Honda Jepang, wes jangan beli lagi lah motor Honda. Karena keselamatan yang utama. Karena ya masa ya motor baru rem bisa blong, di versi CBS value 160 kalau nggak salah. Masa ya rem nggak pakem, itu kan parah ya. Pabrik apa itu? Belum lagi masalah-masalah lain yang sangat banyak ya. Cacat produknya terlalu banyak untuk sebuah produk yang harusnya ada pengendalian mutunya, harusnya punya yang namanya quality control. Tapi seakan-akan produk Honda ini nggak punya yang namanya quality control. Karena konsumen mengeluh ini yang variasinya sangat banyak ya. Mungkin merek sebelah ono cacatnya ini. Tapi kan perhatikan cacatnya ya itu saja. Di grup ya wis sudah nemu lah istilah resepnya gimana. Tapi coba lihat grup motor Honda, penyakitnya macam-macam. Memang penulis anti Honda. Tapi ya karena penulis punya motor Honda, jadi tahu lah. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.